pun, wah kamu bukan keturunan Syekh Nawawi, nggak kenal sama mau kalau tidak diangkat sama Gufron apa bisa mau? Banyak jual nasab. Jadi pada dasarnya garis besarnya Abah Gufron bukan nasab Syekh Abah Yai Nawawi. Bukan Pak ya. Ini sudah zaman akhir, semakin bermunculan hadis Nabi dan kebenarannya terbukti. Inilah yang dikhawatirkan Nabi, lebih takut daripada Dajjal. Simak penjelasannya. Selama hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kekhawatirannya tentang sesuatu yang akan terjadi pada umatnya nanti. Pertama, seperti dikutip dari kitab Maraki Al-Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi Muhammad bersabda, "Aku lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada kalian daripada kekhawatiranku pada Dajjal." Salah seorang sahabat kemudian bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulama yang buruk, ulama munafik, menyesatkan umat." Menurut Syekh Nawani Al-Bantani, maksud dari kalimat, ulama yang buruk itu adalah orang munafik yang memiliki banyak ilmu di bibir tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ia, ulama yang buruk, mengajak manusia ke jalan Allah padahal ia memperdaya dan menipu mereka, tulis Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraki Al-Ubudiyah. Disebutkan juga dalam hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya apa yang paling aku takutkan pada umatku adalah orang munafik yang alim secara lisan." Ada juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan At-Tabrani dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya apa yang paling aku takutkan pada umatku adalah para ulama yang menyesatkan." Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, Dajjal muncul untuk menyesatkan manusia sama seperti ulama yang buruk. Di satu sisi ulama yang buruk ini melalui lisannya, menyeru manusia untuk berpaling dari sikap mencintai dunia. Namun di sisi lain melalui tindakan dan perilakunya si ulama ini justru mengajak umat untuk mencintai dunia. Nabi Muhammad khawatir adanya ulama yang buruk dan menyesatkan di tengah umatnya. Semoga apa yang Nabi Muhammad sampaikan, bisa kembali mengingat dan memperkuat iman kita dan akidah kita. Abah Yai Mazaji, apakah benar Mama Gufron itu keturunannya Syekh Nawawi, Pak? Bahasa Indonesia, Pak. Sekali lagi saya nanya, apakah Mama Gufron itu keturunan Syekh Nawawi, Pak? Bukan. Terangkan. Jadi ini waktu itu datang ke rumah saya 150 orang. Iya, dikawal sama Banten. Kata saya, "Ini Mas Yai dari mana?" "Saya dari Banten," katanya. "Oh, dari Banten. Kalau Banten bahasanya babasan atau apa nih?" "Jawa." "Kalau saya Mas Sunda." Ya, sebenarnya saya lihat di Facebook HP bahwa ini tunggal tutup dari Syekh Nawawi. Dari saya lebih senang kedatangan Kiai ini, anggaplah saudara kita. Ternyata ya kalau benar-benar nasab dari Syekh Nawawi, Syekh Nawawi itu mempunyai anak berapa? Dari anak siapa? Diam. Kata Abah Yai, Iya. Pertanyaan kepada Pak Gufron. Gufron. Iya. Terus kata Pak Gufron, diam saja. Ya. Jadi saya walaupun nasab asli, nggak ngaku-ngaku. Karena menguasa saya ini satu orang paling fakir, kedua orang paling bodoh, ketiga orang paling bodoh. Nggak ngaku-ngaku, sekarang orang pintar. Bukan. Bisa dipertanggungjawabkan ucapan Abah ini ya? Iya. Karena Abah Yai adalah duriat yang soheh, Iya. dari Syekh Nawawi turun ke Ibu Nyai Rokaya turun ke Salma turun ke Jajumana turun Abah Yai Mazaji. Iya. Nah, Keempat. terima kasih Abah Yai.